kita tundukkan kepala, tetapi kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan di saat ini. Bapa yang kami percaya, bahkan yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat pagi hari ini, setelah kami memuji-muji Engkau dengan setiap puji-pujian kami, tiba saatnya kami hendak menerima lawatan firman-Mu. Firman-Mu sebentar kami akan membaca dari ayat ke ayat, ya Tuhan. Kami berdoa, mohon minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap firman yang sudah kami terima sebentar, kami diberikan kemampuan oleh kuasa Roh Kudus untuk bisa mengerti dan memahami. Bahkan hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Bukan dengan logika kami, bukan dengan cara berpikir kami, tetapi dengan cara kehendak yang dari Tuhan. Melalui pewahyuan-Mu, melalui pengilhaman-Mu, melalui visi-Mu, sehingga akan menjadikan misi untuk kami mengerjakan dalam sebuah pelayanan yang Engkau berikan bagi kami. Sekali lagi, Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, Roh Kudus yang tidak bisa diukur betapa tinggi, betapa panjang, lebar, serta luas kuasa-Mu yang tak dapat kami ukur, yang tak dapat kami selami, akan berbicara kepada kami di saat ini, ya Tuhan. Baik kami yang ada dalam gedung gereja ini, maupun juga mereka yang sedang menyaksikan secara live atau secara siaran langsung lewat Facebook maupun juga lewat YouTube, ya Tuhan. Engkau berkati media sosial yang kami gunakan ini, supaya mereka pun juga menyaksikan akan pemberitaan firman Tuhan ini adalah kabar baik, kabar yang luar biasa, kabar yang dari surga, memberikan keselamatan, menyelamatkan setiap orang yang ada di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan, ya. Ya, kita masuk dalam firman Tuhan, ya. Haleluya. Ya, pagi ini saya akan berbicara tentang kunci
supaya saya dan saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa poin yang perlu saya jelaskan di saat pagi hari ini mengenai kunci supaya saya dan saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Ada 5 poin yang perlu saya sampaikan di saat pagi ini mengenai kunci agar hidup saya dan saudara bisa atau mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Ya, kita baca dulu firman Tuhan yang tidak asing bagi saya dan saudara dalam Yeremia masuk dalam perjanjian lama. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kunci agar hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan di saat ini, di hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, kita akan menerima beberapa poin yang penting mengenai kunci agar hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia berbicara kepada bangsa Israel, bangsa yang tegar dan juga teguh. Sebetulnya di sini ada 2 poin ya yang disampaikan oleh Yeremia. Di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, di ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jadi ada 2 hal ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
yang disampaikan oleh Yeremia beberapa ribu tahun yang telah silam, beberapa ribu tahun yang telah lama sekali, ketika bangsa Israel dibuang di Babelonia. Di situ Yeremia berbicara, menyampaikan bahwa kalau bangsa Israel atau bangsa ini dia mau mengandalkan Tuhan dan juga menaruh harapannya pada Tuhan, maka diberkati. Tetapi sebaliknya, kalau bangsa Israel ini atau bangsa ini mau mengandalkan kekuatannya sendiri atau yang disebut dengan kekuatan manusia, bahkan kalau hatinya akan menjauh daripada Tuhan, maka bangsa ini akan terkutuk. Atau bangsa Israel yang pada saat itu dibuang di Babelonia, mereka akan terkutuk. Dan firman Tuhan ini masih berlaku sampai sekarang ini. Bagi siapa yang mau mengandalkan Tuhan, yang mau menaruh harapannya pada Tuhan, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga firman Tuhan sampaikan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akar-akarnya akan merambat ke tepi batang air. Sekalipun dia panas terik, tetapi daunnya tetap hijau. Bahkan di tahun-tahun yang akan terus dia jalani, dia tidak akan pernah khawatir, karena dia selalu senantiasa akan terus berbuah, karena diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang bagaimana caranya kita mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya untuk kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan. Poin yang pertama, di dalam Amsal 3, masih dalam perjanjian lama. Mari kita membaca Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia, dia itu adalah Tuhan, dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Lakumu, sikap dan karaktermu yang harus lurus seperti jalannya Tuhan. Lalu di dalam Kolose 4 Perjanjian Baru, Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi kunci yang pertama untuk bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan supaya kita mau diberkati oleh Tuhan, yang pertama adalah berdoa.
Berdoa itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Dalam doa, dalam sikap doa kita, tetapi juga kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Tentunya kuncinya adalah berdoa. Berjaga-jaga, berdoa. Mengucap syukur, ya berdoa. Bertekun, ya berdoa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengakui Tuhan dalam setiap laku kita, artinya dalam setiap sikap kita kepada Tuhan. Lalu bertekun dalam doa, artinya berdoa itu bukan hanya saja di setiap hari Minggu, atau bukan saja ketika kita dalam ibadah-ibadah yang lain. Berdoa itu selalu dan senantiasa, setiap hari dan setiap saat. Ketika bangun pagi, sebelum melakukan aktivitas, berdoa. Berdoa bersama dengan keluarga, istri, anak. Jangan berdoa sendiri-sendiri. Suami, istri, dan anak-anak dikumpulkan berdoa sebelum pagi atau hari itu melakukan aktivitas kegiatan. Atau bisa juga ada saat-saat kita punya relasi hubungan masing-masing dengan Tuhan. Tetapi harus dibiasakan ketika kita sudah berkeluarga, berumah tangga, bangun pagi, kasih bangun anak-anak, suami istri, kumpul dalam satu tempat, ruangan untuk kita berdoa kepada Tuhan. Jadi itu yang menjadi kunci agar hidup kita mendapatkan berkat atau diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya untuk kita bisa diberkati oleh Tuhan tidaklah susah. Sangatlah mudah kalau kita mau melakukan. Kalau kita tidak mau melakukan, ya sangat sulit dan susah. Tetapi kalau kita ingin mau melakukan sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan, maka tidaklah sukar dan sulit. Berdoa bangun pagi. Ketika dalam sehari itu sudah beraktivitas, berdoa pula di sore hari sebelum tidur bersama dengan anak-anak. Jangan membiarkan anak-anak itu dia keluar malam sampai larut malam. Batasi anak-anak untuk mereka keluar. Ya, jangan membiarkan mereka los atau bebas. Tetapi mereka harus dikawal dan diatur sedemikian rupa agar mereka tidak mengikuti keinginan mereka sebagai anak-anak muda. Orang tua harus mengawasi mereka. Pagi sebelum melakukan aktivitas berdoa, kumpulkan bersama dengan keluarga anak-anak. Selesai dalam aktivitas dalam setiap hari itu, ya sebelum tidur berdoa. Kumpulkan keluarga. Di saat siang hari pun juga bisa berdoa, kalau tidak mengganggu pekerjaan kita. Atau masing-masing bisa mengambil bagian untuk berdoa di siang hari. Ada hubungan yang intim, ada persekutuan yang manis dengan Tuhan.
dalam keluarga, dalam rumah tangga, ataupun juga dalam setiap pribadi kita masing-masing. Itu kunci yang pertama yang dijelaskan oleh Kolose 4 ayat yang kedua, bertekun dalam doa. Amsal 3 ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Lalu poin yang kedua, untuk supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan, membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yosua Perjanjian Lama, Yosua setelah dari Ulangan, Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua menyampaikan di dalam ayat yang ke-8 dari Yosua pasal 1 bahwa janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang pertama tadi adalah berdoa, tetapi juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi bukan hanya saja berdoa, tetapi firman Tuhan itu juga dibaca, lalu direnungkan. Ya, sekarang kalau untuk membaca firman Tuhan itu tidaklah sulit dan tidaklah susah, karena kita sudah punya HP Android. Ada aplikasi Alkitab di situ. Bahkan menyeluruh itu semua sudah ada. Ya, di mana-mana, di jalan atau di tempat kerja atau di tempat duduk, di mana-mana saja kita bisa membuka Alkitab itu yang berisi firman Allah, firman Tuhan. Jadi itu yang kita harus baca ketika kita berdoa pagi, ketika kita berdoa sore, ketika kita berdoa siang. Baca itu firman Tuhan bersama dengan anak-anak, lalu direnungkan. Direnungkan itu artinya apa maksud dan tujuan firman Tuhan itu yang kita baca. Sama seperti yang tadi yang Bapak sampaikan tentang Yeremia 17 ayat 7 itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana orang yang diberkati Tuhan itu? Bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu? Yang menaruh harapannya kepada Tuhan, diberkati dia. Bagaimana orang yang menaruh harapan itu kepada Tuhan? Dijelaskan. Itu yang disebut dengan direnungkan. Dan ketika kita renungkan, kita jelaskan, dalam perenungan itu juga di dalam Amsal 3 ayat 6 bahwa akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya firman Tuhan itu menuntun kita menjadi pelita. Kita berjalan sesuai dengan relnya firman Tuhan. Kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk daripada firman Tuhan itu. Itu yang disebut dengan merenungkan.
Jadi tidak sekadar membaca, tetapi merenungkan. Firman Tuhan itu kita hidupi, supaya firman Tuhan itu hidup di dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi Yosua menyampaikan bahwa janganlah engkau lupa, berarti tidak boleh dilupakan, memperkatakan kitab Taurat ini. Memperkatakan kitab Taurat ini artinya firman Tuhan ini kita baca, tetapi juga firman Tuhan itu kita renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau berhasil, mau diberkati oleh Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa diberkati oleh Tuhan. Makanya itu saya sampaikan itu adalah kunci. Kalau itu tidak ada, kita tidak bisa masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak bisa menerima berkat daripada Tuhan. Kunci itu harus ada. Ya, supaya kita bisa membuka berkat-berkat Tuhan. Lewat apa? Lewat doa yang pertama tadi. Yang kedua lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga. Tadi saya sudah singgung di awal ya, bagaimana kita berdoa, tetapi juga mengucap syukur. Tetapi saya akan singgung lagi ini di bagian yang ketiga untuk lebih dalam. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik besar maupun kecil yang diterima dalam hidup ini. Sikap syukur membuka hati untuk menerima yang lebih banyak. Dalam situasi kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya berterima kasih. Dalam situasi kondisi apapun. Karena kita hidup di dalam dunia ini. Ada kalanya bisa naik, ada kalanya bisa setengah-setengah, ada kalanya bisa kita turun. Tergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Ada yang hal-hal yang baik, ada hal-hal yang baik yang kita alami. Ada juga hal-hal yang sepertinya buruk yang kita harus alami. Sepertinya, bukan buruk, tetapi sepertinya buruk. Ya kita mengucap syukur, berterima kasih, semuanya itu baik bagi Tuhan. Itu adalah kunci supaya kita tidak stres. Ketika happy-happy baik-baik, itu aman. Ketika sepertinya buruk, ya mulai stres. Makanya firman Tuhan bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Baik besar maupun kecil yang diterima dalam hidup ini. Sikap syukur membuka hati untuk menerima yang lebih banyak berkat. Kadang-kadang kita tidak mau yang kecil. Aduh itu kecil sekali. Tapi kalau dari yang kecil ini kita kumpul-kumpulkan, lama-lama dia akan menjadi bukit.
Bukan hanya saja dia menjadi bukit, tetapi dia akan menjadi gunung yang tinggi. Tetapi perlu kesetiaan dan ketekunan. Bagaimana kita bisa mengumpulkan yang kecil ini menjadi besar kalau kita tidak tekun? Kalau kita tidak setia, di saat yang baik-baik saja engkau setia, tetapi di saat sepertinya buruk, maka engkau mulai tidak setia. Tidak bisa yang kecil itu akan menjadi besar. Sikap bersyukur itu harus dibarengi atau diikuti dengan ketekunan dan kesetiaan. Bersyukur tetapi tetap setia. Bersyukur tetap tekun dalam segala hal. Sifat komitmen dan prinsip untuk berkata yang benar adalah benar. Untuk berkata yang tidak benar adalah tidak benar. Jangan terombang-ambing karena terpengaruh. Yang salah kok bisa jadi benar, yang benar kok bisa jadi salah. Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan tidak akan pernah seperti itu. Ya, jadi ini bagian yang ketiga untuk mendalami bagian yang pertama tadi. Berdoa, bertekun, berjaga, tetapi juga bersyukur. Bagian yang ketiga ini mengucap syukur dalam segala hal. Itu adalah kunci. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang keempat dari kunci supaya saya dan saudara mau diberkati oleh Tuhan adalah Filipi 4. Perjanjian baru. Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bagian yang keempat ini untuk kunci supaya kita mau diberkati oleh Tuhan. Berbuat baik, peduli dan berbagi kepada orang lain. Berbuat baik dalam hal peduli kepada sesama kita. Kepada orang lain. Seperti yang disampaikan oleh Filipi pasal 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah kebaikanmu, hatimu, isi hatimu bisa diketahui oleh semua orang. Jadi bukan hanya kita sendiri, Anda sendiri, tapi semua orang. Jadi kita juga diajar dan diajak untuk berbagi. Bukan hanya saja ketika kita dalam kelimpahan. Ketika kita dalam keadaan apapun, kita tetap berbagi karena ukurannya adalah kebaikan hatimu. Adalah sebuah hal yang peduli.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya saja kita berbagi yang sifatnya materi. Oh, kita kasih beras kepada tetangga-tetangga kita, kita kasih makanan buat tetangga-tetangga kita, atau kita kasih uang buat teman kita atau saudara kita yang sedang dalam kekurangan. Tidak. Tetapi kebaikan yang dimaksud di sini adalah dengan tindakan. Tindakan kita, perkataan, ataupun juga sikap hati kita, tindakan kita, kelakuan kita, perkataan kita. Jangan asal bicara, jangan asal bunyi. Berkata-kata, berhati-hati dengan sebuah kata-kata. Jangan asal bicara. Karena setiap kata-kata yang keluar itu orang mendengar. Dan ketika orang mendengar, dia akan menilai setiap perkataan kita, sebuah tindakan kita, sebuah perilaku kita. Tidak perlu kita berkata bahwa kita orang yang baik. Orang itu akan melihat setiap sikap, setiap tindakan kita, setiap kelakuan kita. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa kunci supaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan adalah berbuat baik, peduli, dan berbagi kepada orang lain atau kepada sesama. Dalam sebuah tindakan kita, dalam sebuah perkataan kita, dalam sebuah sikap kita. Baik. Apakah kita bisa berbagi dengan materi? Bisa. Bisa. Kalau engkau rela untuk memberi, silakan. Tetapi kalau engkau tidak rela memberi, jangan. Akan menjadi batu sandungan bagi engkau. Berikanlah dengan tangan kanan. Jangan sampai diketahui dengan tangan kiri. Anda memberi, tapi pada akhirnya akan ngomel-ngomel. Akhirnya akan menuntut-nuntut. Itu yang tidak boleh. Apakah sikap hati, sikap kebaikan, peduli terhadap sesama atau kepada orang lain ini bisa bersikap materi? Bisa. Berbagi dengan materi bisa. Tetapi harus ikhlas dan rela. Tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Anda memberi, jangan pernah Anda berpikir lagi, jangan Anda lagi ingat sesuatu yang Anda beri. Karena yang mengingat itu adalah Tuhan. Nanti Tuhan yang akan memberkati Anda. Tetapi yang saya ingin soroti dalam sebuah kunci agar kita diberkati oleh Tuhan, dalam poin yang keempat ini, berbuat baik, peduli, dan berbagi kepada orang lain, adalah sebuah tindakan kita, sebuah perkataan kita, sebuah sikap kita. Sikap kita terhadap orang lain, tindakan kita terhadap orang lain, perkataan kita terhadap orang lain. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di dalam Filipi 4. Selain dari tadi yang kita berbagi dengan materi, jangan melulu kepada materi, bukan itu saja, tetapi sikap kita baik terhadap orang lain. Itu yang disampaikan oleh Filipi, bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Sebab apa? Tuhan sudah dekat. Jadi bukan berarti ketika kita memberi dengan materi, lalu itu yang disebut oleh firman Tuhan bahwa kebaikan hatimu akan diketahui oleh semua orang. Belum tentu. Yang paling bagus adalah sikap hati, sikap tindakan kita, lalu perkataan-perkataan yang kita sampaikan. Itu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu yang terakhir, kunci agar hidup yang diberkati oleh Tuhan. 1 Timotius 5. 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-18. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang kelima ini agar kunci saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ini. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-18. Bukankah kitab suci ini berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapatkan upah. Saya ingin katakan, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan adalah bekerja. Dan ketika kita bekerja, kita juga harus jujur. Bekerja keras dan jujur. Saya dan saudara mau diberkati oleh Tuhan, bekerja, tetapi juga jujur. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apa yang dimaksud dengan jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik? Kita mendapatkan berkat daripada Tuhan ketika kita bekerja keras dan jujur. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Kenapa? Karena seorang pekerja patut mendapatkan upah. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kamu mencuri. Mendapatkan uang, mendapatkan makanan dengan tidak mengeluarkan keringat, dengan tidak bekerja, mendapatkan sesuatu yang enak-enak saja, yang hasil dari orang lain bekerja. Jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapatkan upah. Jangan mencuri, jangan korupsi. Seorang pekerja keras, dia harus jujur. Jangan mendapatkan upah berkat yang tidak halal.
Kalau Anda dan saya mau diberkati oleh Tuhan, kita harus bekerja keras dan juga jujur. Kita tidak boleh mencuri. Kita tidak boleh korupsi. Kita tidak boleh menipu. Kita tidak boleh memeras orang lain, menjilat orang lain. Kita bekerja dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita. Ada dua tangan kita, ada dua kaki kita, mata kita dua, telinga dua, hidung satu, mulut satu. Semua lengkap. Tuhan memperlengkapi kita supaya kita bekerja keras dan juga jujur, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Jadi ini menutup dari semua kunci yang tadi. Tidak sekedar kita berdoa, tidak. Tidak sekedar kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak. Tidak sekedar kita bersyukur dalam segala hal, tidak. Tidak sekedar kita berbuat baik, peduli terhadap orang lain. Tapi kesimpulan dari semua ini, kita harus bekerja keras dan juga jujur. Engkau harus mengeluarkan keringatmu. Engkau harus mengeluarkan tenagamu supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Karena seorang pekerja patut mendapatkan upah. Jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan ganggu yang dia sedang makan. Yang dia sedang mengirik, jangan ganggu. Jangan ganggu yang sedang dia bekerja. Tapi engkau harus bekerja supaya engkau mendapatkan upah. Tetapi engkau juga harus jujur. Jujur terhadap keluargamu. Jujur terhadap anakmu. Jujur ini sangat luas. Kita bekerja keras, kita dapat berkat daripada Tuhan, kita harus jujur. Jangan dipakai berkat itu dengan sembarangan. Itu jujur. Kalau berkat hanya habis dengan minuman-minuman keras, itu yang namanya tidak jujur. Kalau berkat hanya habis untuk merokok dan merokok, itu juga tidak jujur. Karena tidak ada manfaatnya. Kalau berkat hanya habis untuk judi dan judi, itu juga tidak jujur. Kalau berkat itu hanya habis untuk main perempuan, atau bayar perempuan dan lain sebagainya, hal-hal yang jahat, itu tidak jujur. Terima berkat dengan jujur, berdoa. Gunakan berkat itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk keluarga. Supaya kita dijauhkan dari belalang pelahap, pengirik dan pelompat. Berkat itu bukan untuk pesta pora. Kepentingan keluarga rumah tangga kita itu yang lebih penting daripada pesta dan pesta pora. Supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita tidak diberkati oleh Tuhan? Mungkin doa kita cukup, boleh. Mungkin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu boleh dan cukup. Mungkin kita juga selalu mengucap syukur dan berbuat baik. Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Karena ketika kita menggunakan berkat Tuhan bukan untuk keluarga, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk mencari nama. Habis dengan percuma, habis dengan begitu saja. Tidak ada sesuatu yang kita bisa nikmati dalam sebuah berkat yang kita terima itu, dengan tenaga keringat yang keluar.
kita tidak dapat apa-apa. Bukankah kita berdoa? Berdoa. Bukankah kita baca dan renungkan firman Tuhan? Baca dan renungkan firman Tuhan. Bukankah kita mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur dalam segala hal. Bukankah kita berbuat baik terhadap sesama kita? Tetapi kenapa kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan? Karena ini, kita tidak tahu menggunakan berkat Tuhan itu dengan baik. Habis dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Keluarga hancur, keluarga berantakan, pekerjaan Tuhan juga, ibadah kita tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Ya, semua karena kita tidak tahu mengaturnya. Jadi itu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan di saat pagi menjelang siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.